Saudara, ini sangat penting. The way you worship, ya, bicara mengenai sikap hati untuk menyembah, ya. Penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah penyembahan yang berangkat dari hati yang hancur, hati yang tidak bercabang, hati yang ditebus, penyembahan dari orang-orang yang sudah ditebus. Kemudian kita juga sudah bicara mengenai ada iman di dalam penyembahan, dan iman di dalam penyembahan itulah yang menuntun saudara dan saya kepada hubungan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang ada di dalam penyembahan itu adalah bukti dari hubungan yang sungguh-sungguh sejati. Nah, malam hari ini saya mau masuk ke dalam bagian yang terpenting dari semuanya, yaitu worship in covenant, atau kita menyembah di dalam satu perjanjian. Saudara, kalau saudara mengerti kata perjanjian, maka pasti ada dua belah pihak. Paling tidak. Khusus untuk konteks ini kita bicara Allah dan umatnya, Allah dan orang-orang pilihannya, Allah dan manusia yang adalah gambaran Dia sendiri. Saudara, di dalam persekutuan kita setiap malam, di dalam Zoom ini, kita mendengarkan firman, bukan? Ya, firman yang akan menjadi terang di jalan kita, ya. Firman yang hidup, yang membangkitkan gairah dalam hidup kita, dan firman yang kuat, ya, lebih kuat dari segala sesuatu yang menekan hidup kita, ya. Bahkan firman ini berkuasa, saudara, ya, bukan hanya terdiri dari perkataan, tapi terdiri dari kuasa. Firman yang kita dengar ini adalah firman yang membawa kita untuk semakin dibaharui dan diubahkan menjadi orang-orang yang dikenan di hadapan Tuhan. Bagaimana supaya firman ini, saudara, sungguh-sungguh digenapi di dalam hidup kita? Bagaimana supaya firman ini sungguh-sungguh mengambil bagian di dalam hidup kita? Bagaimana supaya firman ini sungguh-sungguh menjadi satu-satunya atmosfer batin yang membawa kita ke dalam perjanjian dengan Allah? Saudara, hidup kita adalah tempat Tuhan bekerja untuk menyatakan perjanjiannya. Dan itu melewati setiap firman-Nya. Kalau saudara tahu satu lagu yang dengan lirik, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidup saya dan saudara adalah untuk menggenapi firman-Nya. Ya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Ini yang menarik, saudara, ya. Jadi bukti kebesaran-Mu. Firman yang digenapi dalam hidup saya dan saudara, itu El Shaddai, itu El Elyon, yang dapat saudara lihat, rasakan dalam hidup saya dan saudara. Itu jadi tanda bukti kebesaran Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Tetapi kalau saudara tidak baca firman, kalau saudara dan saya tidak masuk dan mendengarkan dan tinggal di dalam firman, maka kita tidak dapat hidup di dalam perjanjiannya. Kalau saudara sulit mengerti firman, berarti saudara tidak ada di dalam perjanjian. Artinya tidak mungkin saudara menyembah Tuhan. Saudara tidak dapat mengalami semua yang ada di dalam perjanjian. Ini penting sekali. Kenapa, saudara? Karena Allah kita adalah Allah yang berjanji. Allah yang mengingat dirinya dengan perjanjiannya. Mazmur 111 ayat 5 katakan, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia, dan Ia ingat untuk selama-lamanya
akan perjanjiannya. Jadi lewat perjanjianlah kita dapat mengenal Allah. Roma 3 katakan tidak ada orang yang mencari Allah kecuali orang yang ada di dalam perjanjiannya, apalagi menyembah. Itu impossible. Itu tidak mungkin. Itu adalah kemustahilan. Saudara, masuklah dalam perjanjian kasihnya. Maka saudara akan mengenal Allah yang hidup, Bapa yang kekal itu. Melalui perjanjian kasihnya itu, saudara dapat datang menyembah Dia. Di dalam penyembahan itu, saudara akan dibangun untuk memiliki karakter-karakter ilahi. Dan di dalam karakter itu, di dalam buah-buah yang manis itu akan menyenangkan hati Bapa. Dan itulah yang menjadi kesukaan Bapa yang berdiam dalam diri saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang sudah seharusnya dimensi pertumbuhan rohani kita itu, saya dan saudara, adalah melaksanakan pekerjaan Bapa. Kita harusnya tidak punya agenda lain. Nah, apa itu? Itu adalah perjanjiannya. Dan pekerjaannya dalam perjanjiannya itu adalah untuk mengenal Dia. Mengenal, ginosko, yaitu apa? Intim, bergaul, melekat dengan Dia. Menjadikan Dia segala-galanya dalam hidup saya dan saudara. Dan satu-satunya di dalam hidup saya dan saudara. Kalau saudara belum mengenal Tuhan, ya itu bagus. Artinya dia benar-benar Tuhan. Nah, hanya ada satu cara untuk mengenal Dia, yaitu masuk, tenggelam di dalam perjanjiannya. Kalau saudara ingat Israel, dibawa keluar dari Mesir, di depan Laut Kosum, di belakang tentara Firaun, itulah Tuhan. Ini bukan dongeng, bukan? Bayangkan Israel sedang berjalan, kemudian Tuhan bicara kepada Musa, Musa, angkat tongkatmu. Aku akan buat jalan di tengah laut. Dan laut terbelah. 2 juta orang Israel, Ibrani, slave, budak Israel, jalan menyeberangi Laut Kosum. Tetapi tahukah saudara, di jalan yang sama Firaun juga jalan. Artinya musuh ada di tempat di mana kamu sedang hidup dalam perjanjiannya. Musuh ada di tempat di mana saudara dan saya sedang hidup dalam perjanjiannya. Firaun ada, musuh ada di tempat di mana engkau berjalan. Supaya musuh lihat dari dekat bahwa Tuhan menyertai kamu dengan perjanjiannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, saudara, supaya musuh-musuh lihat penyertaan Tuhan atas saudara dan saya. Tetapi di jalan itu juga musuhmu akan dibinasakan. Itulah pengenalan akan Allah yang hidup. Bagi Musa, itulah Allah yang mengenali perjanjiannya dalam hidup. Firman-Nya digenapi dalam hidup saya dan saudara. Dan itulah yang disebut iman. Itulah yang disebut iman. Iman yang membangkitkan gairah, saudara, untuk datang menyembah. Ya, the faith of worship yang benar-benar menunjukkan satu hubungan yang sejati. Iman yang membangkitkan gairah untuk datang menyembah Tuhan karena saudara dan saya memiliki hubungan di dalam perjanjiannya. Haleluya, haleluya. Saudara, hal pertama dari perjanjian adalah saudara harus percaya pada perjanjian itu. Ya. Hal yang pertama yang penting dalam perjanjian adalah saudara harus percaya pada perjanjian itu. Tuhan pernah berhenti bicara dengan Abraham selama 13 tahun. Karena Abraham melanggar perjanjian. Terpujilah Tuhan Allah yang kasih itu, karena dalam Kejadian 18 dicatat Allah memperbarui perjanjiannya lagi dengan Abraham. Allah
memperbaharui perjanjiannya dengan Abraham. Saudara, kegagalanmu, kejatuhanmu tidak bisa membatalkan rencana Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah gagal dengan kejatuhan saudara. Tuhan tidak pernah gagal dengan segala sesuatu yang sudah membuat saudara hancur berantakan. God never fails. Tuhan tidak pernah gagal dengan apapun yang sudah hancur dalam hidup saya dan saudara. Ribuan kali saudara jatuh, saya jatuh, kita jatuh. Rencana Tuhan untuk saya dan saudara, perjanjiannya untuk selama-lamanya. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Itu dicatat di dalam Mazmur 25 ayat 10. Yang katakan segala jalan Tuhan adalah kasih setia. Wow. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia. Segala, semua. Dia tidak punya jalan yang lain. Saudara, segala jalan Tuhan adalah kasih setia. Dan kalimat kedua yang menarik adalah segala jalan Tuhan adalah kebenaran. Saudara, kebenaran di sini mengandung arti yang menarik. Ya, dari akar kata yang cukup menarik. Ya, ehmet yang artinya saudara firmness, artinya tidak berubah. Tidak berubah. Reliableness artinya dapat diandalkan. Jadi segala jalan Tuhan itu saudara, itu adalah sudah pasti, tidak berubah, tetap teguh. Segala jalan Tuhan itu dapat diandalkan. Perjanjiannya itu dapat diandalkan. Dan kalimat terakhir yang menarik, kata yang terakhir yang menarik adalah continuance. Artinya tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah berhenti dan untuk menyatakan, untuk menggenapi perjanjiannya untuk saya dan saudara. Ya, dikatakan segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Saudara, di ayat 14 dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitukannya kepada mereka. Saudara, saudara tidak akan pernah mengerti akan Tuhan kalau saudara tidak mengerti perjanjiannya. Saya ulangi, saudara tidak akan pernah mengerti takut akan Tuhan kalau saya dan saudara tidak mengerti perjanjian dengan Dia. Saudara, bila saudara menyembah Tuhan dalam perjanjiannya, worship in covenant, maka itu akan membangkitkan satu hal yang sangat penting, komitmen dalam hidup saya dan saudara. Catat malam hari ini kata ini. Ketika saudara menyembah Dia di dalam perjanjian, worship in covenant, maka saudara akan dibangkitkan satu hal, yaitu komitmen dalam hidup saya dan saudara. Komitmen untuk apa? Komitmen untuk bergaul karib dengan Dia. Segala sesuatu, apapun yang saudara kerjakan, usahakan, rencanakan, itu adalah untuk membawa engkau dan saya bergaul karib dengan Dia. Melekat. Mazmur 91 katakan, karena Dia yang melekat dan intim dengan Dia. Yaitu satu komitmen untuk hidup kudus. Karena Allah itu kudus. Satu komitmen untuk membawa saudara hidup dalam kasih. Karena Allah itu kasih. Saudara, malam hari ini, mari kita renungkan saudara. Israel menyeberang Laut Kulsum, saudara, sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan Tuhan bilang kepada Musa, bahwa umat ini untuk menyembah aku di Horeb. Musa, aku menyelamatkan kamu dari Israel, berjalan di Laut Kulsum, dipelihara di padang gurun 40 tahun lamanya, siang malam dikasih makan, tidak berusaha. Tuhan ingin intim dengan umatnya, yaitu
mereka-mereka orang-orang yang dikasihinya di dalam perjanjiannya. Tuhan mau supaya kita datang menyembah kepada Dia. Saudara, itu Musa, itu Israel. Bagaimana dengan saya dan saudara? Saya undang untuk ingat apa yang menjadi hidupmu di masa lalu. Apa yang menjadi paling berantakan dalam hidup saya dan saudara di masa lalu? Apa yang paling hancur dalam hidup saya dan saudara di masa lalu? Apa yang menjadi Mesir dalam hidup saya dan saudara di masa lalu? Ingat, ada perjanjian untuk membawa saya dan saudara masuk ke dalam hidup yang penuh dengan hari depan yang cerah. Masuk ke dalam kehidupan, yaitu kehidupan menjadi umat. Itu cukup, saudara, alasan untuk kita datang menyembah karena perjanjian. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadikanlah penyembahan menjadi gaya hidup. Jadikanlah penyembahan menjadi sesuatu yang selalu engkau ingini, engkau rindukan. Itu yang menjadi fokus batin setiap hari di dalam hidupmu. Mari jadikan itu menjadi sesuatu yang menggairahkan di dalam hidup saya dan saudara. Saudara, di dalam kekekalan, khotbah, iman, doa, nggak ada lagi. Yang ada adalah perjanjiannya. Yang ada adalah hubungan antara engkau, saya, dan anaknya Yesus Kristus. Yang ada adalah penyembahan. Ada 3 hal yang permanen. Perjanjian, hubungan, dan penyembahan itu akan selalu ada di dalam kekekalan. Saudara, mungkinkah sesuatu yang membosankan ada di dalam kekekalan? Kalau itu tidak, maka harusnya satu penyembahan itu tidak mungkin membosankan buat saya dan saudara. Nah, saudara, mari melalui intimate worship celebration ini kita kembali memperbaharui perjanjian hidup kita dengan Tuhan untuk memiliki satu komitmen baru. Satu komitmen yang baru, saudara. Komitmen yang baru dan berkata, oh, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu dan tidak untuk yang lain. Hatiku tetap menyembahmu. Di tempat engkau berada, mari bersama dengan saya naikkan pujian ini. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Haleluya, haleluya, amin.